Mungkin boleh dijelasin Bang, agenda hari ini kembali lagi di agenda persidangan soal rumah dari Putri Zulkifli Hasan seperti apa Bang? Harusnya hari ini adalah unmanning kedua atau memberi teguran kepada termohon untuk melaksanakan eksekusi secara sukarela, itu menyerahkan rumah objek sengketa kepada pemohon eksekusi, rumah dan sertifikat hak milik kepada klien kami sebagai pemohon eksekusi karena perkaranya sudah inkrah. Tapi hari ini yang hadir hanya termohon satu, yaitu Liandri, wakil kuasa hukumnya, dan yang lain-lain, terutama yang menguasai rumah ya, rumah objek sengketa, yaitu Putri Zulkifli Hasan, tidak hadir. Dia sendiri atau kuasa hukumnya tidak ada, absen, bukan ditanya. Oke, Bang, bisa dibilang ini berarti bahasa singkatnya mediasi lah Bang ya? Bukan mediasi. Unmanning. Unmanning itu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan teguran supaya termohon yang menguasai objek sengketa menyerahkan secara sukarela. Apabila tidak diserahkan sukarela, maka nanti Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan melaksanakan eksekusi pengosongan. 2 kali tidak hadir Bang. Ya. 2 kali tidak hadir ke pengadilan negeri, dan tadi Abang bilang juga dikasih jeda waktu 8 hari untuk segera dikosongkan atau seperti apa Bang? Boleh dijelaskan Bang? Jadi dikasih waktu setelah unmanning 8 hari untuk menyerahkan secara sukarela. Apabila 8 hari ini tidak diserahkan secara sukarela, maka kita akan mengajukan permohonan untuk melaksanakan eksekusi real, yaitu pengosongan secara paksa melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berarti rumah itu akan dikosongkan secara sukarela atau paksaan Bang? Paksa. Paksa dari pengadilan? Kalau 8 hari setelah ini Ya. dia menyerahkan sukarela atau komunikasi untuk penyerahan atau apa, ada musyawarah, ya mungkin tidak akan perlu pengosongan secara paksa. Tapi kalau 8 hari ini dia tidak menyerahkan, maka kita akan mohon pada Ketua Pengadilan Negeri untuk melanjutkan eksekusi pengosongan secara paksa. Oh, tapi sudah ada komunikasi belum Bang dengan pihak kuasa hukum atau pihak putrinya gitu? Ya kalau kuasa hukum kan tidak pernah hadir, kita kan jadi belum pernah komunikasi. Apa alasannya Bang? Apakah karena memang kliennya adalah politikus sehingga bisa dibilang semua bisa dihandle, semua bisa diurus, atau seperti apa Bang? 2 Ya. kali tidak hadir, sudah Kalau dipanggil kita oleh hakim. berpikir ya, harusnya dia ini kan politikus ya, anggota DPR RI, harusnya memberi contoh yang baik. Kalau dia tidak bisa hadir sendiri, kan ada kuasa hukum, kuasa hukumnya suruh hadir, harusnya begitu. Tapi ini kan tidak sama sekali. Ya ini contoh yang tidak baik lah sebagai pejabat negara. Berarti pengadilan negeri masih memberi kesempatan 8 hari ke depan untuk Jadi keluar secara sukarela gitu Bang? SOP-nya kan 8 hari. Iya. Kalau 8 hari dia tidak mengindahkan itu, maka kita akan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Ketua Pengadilan untuk dilaksanakan pengosongan secara paksa. Kalau misalnya masih belum diindahkan dan belum disetujui oleh hakim untuk dilakukan eksekusi secara paksa, bagaimana Bang? Ya tugas kita sebagai pengacara adalah memohonkan, ya toh, karena perkara ini sudah inkrah. Kalaupun saudara Putri Zulkifli Hasan mengajukan PK peninjauan kembali terhadap perkara ini, PK itu tidak menghalangi jalannya proses eksekusi. Jadi apalagi yang harus ditunda? Alasannya apa? Ini negara hukum, ya kita pakai dasar hukum saja. Bang, 2 kali yang beliau tidak hadir, Ibu Putri tidak hadir ke pengadilan negeri, dan sebentar lagi akan dieksekusi lah kalau dalam jangka waktu 8 hari tidak ada itikat baik juga, bagaimana Bang? Nah, kalau dari saya sih, sebenarnya saya membuka peluang ya untuk segera musyawarah mediasi. Baiknya gimana? Tapi karena belum ada sama sekali tanggapan, dan tadi infonya dari pengadilan juga sudah mengantarkan
surat panggilannya sendiri, bukan pakai kurir ya, diantar sendiri sampai juru sita, tapi tetap tidak direspon. Ya mungkin pengosongan secara paksa mungkin jadi pilihan terbaik. pilihan terbaik. Kalaupun misalnya di dalam jangka waktu 8 hari itu dia bertemu dengan abang dan para kuasa hukum mengatakan ini tolong kasih saya jangka waktu lagi untuk menyelesaikan, akan diberikan nggak bang? Kalau penyelesaian ya, kita bikin solusi ya, kita nggak dirugikan, ya kita terima. Tapi kalau itu merugikan kita, hanya cuma ngolor-ngolor waktu, ya kita nggak bisa. Berarti udah nunggu berapa lama nih bang? Dari awal ada gugatan ini sampai sekarang? 2021 mulai awal kasusnya masuk Barreskrim. Itu udah lama. Berarti menunggu itikat baik dari Putri dan kuasa hukum juga bang ya? Ya nunggu 8 hari tidak seperti apa. Tapi menyayangkan juga nggak bang, bisa dibilang seorang politikus, seorang orang besar lah di partainya, terus malah menganggap masalah ini tidak ada itikat baik, tidak ada datang ke pengadilan, kuasa hukumnya juga tidak pernah kelihatan gitu bang. Menyayangkan juga nggak? Ya, kalau saya menyayangkan sekali, karena dia kan ada hak wajib. Bahkan kalau sudah dipanggil ini ada kewajiban. Ada kewajiban dan hak. Haknya itu apa? Untuk menjelaskan. Dia maunya apa sih? Ya tuh. Misalnya mau baik-baik diselesaikan. Selama itu tidak merugikan kita, ya kita terima. Tapi kalau merugikan hanya mengulur-ulur waktu, ya kita tidak terima. Dan kalau dia tidak bisa hadir, kan ada kuasa hukumnya. Ya tuh. Seorang seperti dia kan tidak bisa menghadirkan kuasa hukum. Ya tuh. Kalaupun tidak mampu ada LBH kan. Tapi kan dia mampu lah ada lawyernya juga. Berarti menurut abang dia ini kenapa bang? Memang sengaja ngolor-ngolor waktu atau memang menganggap remeh gugatan ini bang? Kalau nganggap remeh dia udah kalah. Ya tuh. Apa takut? Ya kalau menurut saya dia ngulur-ngulur waktu. Atau mungkin cari waktu yang tepat. Atau juga dia tidak diberitahu dengan baik sama kuasa hukumnya. Iya tuh. Jadi tidak ada semacam edukasi hukum bahwa kalau sudah eksekusi sudah selesai. Makanya juga itu bahwa PK itu peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukumnya itu tidak menghalangi jalannya eksekusi. Itu harusnya edukasi ya tuh. Lawyer itu memberi edukasi. Oke.